Mereka semua takut sama Jokowi. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Sosok yang kurus dengan bahasa yang halus medok Jawa, yang kalau bertemu orang lain selalu menunduk tanda hormat dan tidak takut berkelumpul dengan rakyat kecil, itulah Jokowi. Gelagat buruk bagi para tikus korup ini sudah tercium ketika Jokowi masih jadi Gubernur DKI Jakarta. Istilah belusukan jadi populer karena Jokowi, dan akhirnya ditiru banyak politisi yang lagi kampanye ingin dipilih rakyat. Dengan anggaran daerah DKI Jakarta yang segudang, Jokowi tetap sederhana dan tidak tergoda untuk ikut pesta anggaran. Justru malah membongkar jajaran Pemprov DKI yang ketahuan main duit. Oleh sebab itu pencalonan Jokowi jadi capres dalam Pilpres 2014 mengundang banyak pengacau yang main fitnah. Waktu pun bergulir. Dalam periode pertama pemerintahnya, ada satu hal yang dengan konsisten bisa dibuktikan oleh Presiden Jokowi, tak terbantahkan. Walaupun banyak suara sumbang dari Fadlizon, Fahri Hamzah, dan banyak mulut miring monyong lainnya, yakni bersihnya Jokowi dan keluarga dari korupsi. Ini sulit sekali dibantah. Jokowi tidak bisa ditembak seperti Ahok yang selalu diserang dengan soal sumber waras. Akhirnya amunisi lainlah yang dipakai. Disebut pelongo-pelongo dianggap lemah, disebut otoriter dianggap kuat. Dibilang jadi suruhan asing atau asing, dituduh turunan PKI, bahkan ibunya almarhum Presiden Jokowi pun kena fitnah yakni tidak dipercayai sebagai ibunya. Dan banyak lagi fitnah berseliweran di media sosial oleh netizen, rakyat biasa, emak-emak, bapak-bapak, hingga yang masih muda, semua gara-gara termakan omongan para lawan politik Jokowi. Sok menyebut pemerintahan Jokowi rezim anti ulama, anti Islam, PKI, dan sebagainya. Tapi pas dapat BLT ditelan juga. Nanti pas sudah terciduk mewek-mewek, bilang hilaf bikin surat permintaan maaf di atas materai 6.000. Sementara lawan politik Jokowi yang mengompori dengan santainya naik turun mobil tanpa peduli sama yang diciduk ini. Sudah terbaca metodenya. Para tokoh publik bicara lantang di depan media atau lempar cuitan di Twitter. Lalu para buzzer dengan akun anonim bergerak menimpali dengan hasutan-hasutan radikal, mengompori warga masyarakat umum yang sebenarnya cuma kesal sama RT atau lurah setempat yang kebetulan tidak amanah, atau bahkan hanya kesel gara-gara suaminya kena PHK, atau dia sendiri ditagih utangnya, lalu termakan ajaran khalifah solusi segalanya, namun dilarang oleh Jokowi, lalu dilampiaskan dengan memposting fitnah dan hujatan terhadap Jokowi. Pasca terpilihnya lagi Jokowi untuk periode kedua pun disambut dengan demo anarkis. Bakar-bakar keranda warga masyarakat, merusak banyak fasilitas umum. Lalu demo itu buat siapa? Buat rakyat. Kenapa? Mesti melempari stasiun kereta dengan batu? Rakyat mana yang dibela? Koplak kan? Tanya rakyat satu-satunya kalau berani. Mereka suka nggak dengan adanya demo anarkis semacam itu? Ketahuan sekali busuknya. Ya tinggal lihat aja jejak digital foto-foto waktu itu. Siapa yang bagi-bagi nasi buat peserta demo? Ketika Gibran akhirnya resmi diusung dalam Pilwakot Solo, banyak mulut miring monyong yang kembali bersuara sumbang. Tuduhan dinasti politik pun dimainkan. Sampai ada mahasiswa yang demo di Solo. Kalau kalian mikir pakai otak, kok nggak pernah demo ketika AHY maju di Pilgub DKI Jakarta atau ketika Mbak Tutut jadi mensos? Apa otaknya hanya dipakai jika ada keterkaitan dengan Jokowi saja? Yang baru saja kejadian, ada sekelompok orang kembali mengatasnamakan rakyat bikin deklarasi gerakan aksi yang katanya mau menyelamatkan Indonesia. Sementara pemerintahan Presiden Jokowi jungkir balik bekerja keras mengerem dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, dan rakyat melihat ini semua. Terus gerombolan yang berdeklarasi ini sudah ngapain aja buat melawan dampak negatif COVID? Minum-minum di kafe, naik turun mobil, kemana-mana diantar supir, ngumpul di sana, nongkrong di sini. Mereka ini semua pada dasarnya takut sama Jokowi. Modusnya sama berlindung di ketek rakyat, mengatasnamakan rakyat, juga berlindung di ketek gerombolan kadrun tukang demo. Selalu menyalahkan pemerintah, sok pintar, kritik sana-sini, padahal belum tentu juga dia bisa kalau dikasih kerjaan. Sejarah sudah membuktikan, orang yang pernah dipecat Jokowi itu memang yang tidak bisa bekerja. Kenapa takut sama orang yang bersih dari korupsi? Karena nggak bisa diajak korupsi, karena nggak bisa diajak hengki-pengki. Bahkan anaknya pun jadi menakutkan kalau nanti terpilih jadi wali kota Solo.
Semua kegaduhan ini ya bener gak sih gara-gara Pak Jokowi? Gara-gara para pengacau itu takut sama Presiden Jokowi yang bersih, yang konsisten, amanah menjaga duit rakyat? Betul? Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Dai.